بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وتكرم على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تجعل من جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali lagi mempermudah bagi kita untuk bertemu, dan pertemuan orang-orang yang beriman adalah pertemuan yang Allah Azza wa Jalla tentukan, karena pertemuan orang-orang beriman bukan hanya pertemuan yang berakhir di dunia, tapi pertemuan orang-orang beriman akan berujung pada pertemuan kelak di akhirat. Karunia yang besar ketika Allah Jalla wa'ala memberikan kesempatan bagi seorang mukmin untuk mampu untuk bisa selalu bertemu bersama-sama orang-orang beriman. Karena pertemuan orang beriman sekali lagi tidak akan terhenti pada pertemuan-pertemuan di dunia, melainkan pertemuan orang beriman akan berakhir dan berujung pada pertemuan mereka di akhirat kelak, yaitu di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terlebih lagi pertemuan orang beriman di rumah Allah Jalla wa'ala. Pertemuan orang beriman dalam kondisi ketaatan, pertemuan orang beriman dalam majlis ilmu, semua itu ragam karunia yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu menjaga karunia tersebut serta menambahkan kepada kita karunia-karunia lainnya, agar kita bisa menikmati karunia-karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan selalu semoga kita diberikan rasa syukur, rasa menerima atas apa yang Allah Jalla wa'ala telah berikan kepada kita. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, ketahuilah bahwasanya perumpamaan hati manusia perumpamaan benteng, tempat penjagaan yang ketat, dan perumpamaan setan adalah perumpamaan musuh yang berupaya untuk menembus dan merobohkan benteng tersebut. Sehingga
seorang mukmin yang menyadari ini, maka ia akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan bentengnya agar setan tidak merobohkannya atau menguasainya atau mengendalikannya. Dan tidak mungkin seorang beriman bisa bertahan kuat dalam mempertahankan benteng ini tanpa ia benar-benar memperhatikan, menjaga benteng yang dimilikinya. Tidak mungkin seorang yang beriman mampu menahan serangan tipu muslihat yang dibuat oleh setan yang telah bersumpah melalui lisannya iblis bahwasanya ia akan mendatangi manusia dari seluruh arah. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan mendatangi mereka dari sisi depan, dari sisi belakang, dari sisi samping kanan, dari sisi samping kiri. Maka setan sudah berjanji di hadapan Allah, bersumpah di hadapan Allah akan merobohkan, akan menghancurkan benteng yang dimiliki manusia ini. Maka itulah perumpamaan hati. Sehingga kita perlu mengetahui hati yang kita miliki ini benteng. Apabila hati ini berhasil ditembus oleh setan, dan bukan hanya berhasil ditembus tapi berhasil dikuasai, maka tentu hancurlah kehidupan seorang mukmin. Lalu bagaimana cara mempertahankannya? Tentu cara mempertahankannya adalah mengetahui celah-celah dan kelemahan-kelemahan benteng tersebut. Ketika dia mengetahui celah-celah, ketika dia mengetahui kelemahan-kelemahan benteng tersebut, pintu-pintu yang memungkinkan setan masuk melaluinya, disinilah seorang beriman itu bisa bertahan. Tanpa itu, maka dia tidak akan mampu bertahan. Karena syaitan atau setan ini dengan ketuanya iblis sudah bersumpah bukan hanya satu arah dari sisi depan atau sisi belakang, tapi katanya thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari seluruh sisi. Maka disinilah seorang mukmin penting baginya untuk mengetahui kelemahan, untuk mengetahui celah yang dimiliki benteng yang sedang dipertahankannya. Ketika dia mengetahui ada celah di situ, maka dia akan fokus untuk memperbaiki, membenahi celah di mana setan bisa masuk. Ketika dia mengetahui ada pintu yang terbuka untuk setan, maka dia akan bergegas segera untuk menutupnya. Disinilah seorang mukmin harus dalam kondisi yaqidh, sadar, cerdas, tanggap, tidak membiarkan pintu itu terus terbuka, tidak membiarkan lubang dan celah itu terbuka tanpa dibenahi. Tentu celah-celah dalam hati seorang manusia ini sangatlah banyak. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki manusia itu sangatlah banyak. Benteng yang dipertahankannya ini penuh dengan celah. Bukanlah benteng yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Kenapa demikian? Karena Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam
bersabda, inna syaitana la yajri majrad dam. Setan itu mengalir dengan aliran darah, sangat deras dalam diri manusia. Dan setiap manusia sudah diciptakan bersamanya qarin, sahabat dari kalangan syaitannya, sehingga selalu ada akses, ada celah di mana setan itu menembus benteng ini. Disinilah dalam upayanya untuk membenahi, juga bagaimana caranya setan yang mungkin sudah terlanjur masuk ke dalam untuk didorong keluar. Bagaimana caranya setan yang sudah terlanjur masuk dalam untuk didorong keluar. Di antara pintu yang harus diperhatikan dari seorang yang mempertahankan bentengnya, dan pintu ini adalah pintu besar bagi setan untuk menguasai manusia, adalah pintu amarah. Pintu amarah inilah yang apabila terbuka, maka setan akan mudah sekali menguasai manusia. Makanya Nabiyyina wa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa sahabatihi mengulang-ulang kata dan kalimat wasiat yang diminta seorang sahabat. Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berikanlah kepadaku wasiat. Qala la taghdab, faqala ausini. Qala la taghdab, faqala ausini. Qala la taghdab. Diulang-ulang permintaannya, jawabannya masih sama. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ada dua orang sahabat, istabba rajulan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang saling bertikai di hadapan Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Dan salah satunya ihmarra wajhuhu, memerah wajahnya. Maka Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam mengatakan, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba ma yajid. Aku mengetahui satu kata, satu kalimat, andai kata dia mengatakannya, maka akan hilang apa yang dirasakannya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, andai kata dia mengatakan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la dhahaba anhu ma yajid. Kalau dia mengatakan, aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan yang terkutuk, maka akan hilang apa yang dirasakannya. Ini menunjukkan pintu amarah ini pintu besar di mana setan mampu menguasai manusia, mengendalikannya. Manusia tidak lagi memiliki pengendalian ketika pintu ini terbuka. Dalam keseharian kita, kita menerima hal ini. Perhatikan saja, orang yang sudah sampai puncak amarahnya dan marahnya, maka seluruh sikapnya, seluruh reaksinya tidak lagi terkontrol. Apa yang dikatakannya, apa yang diperbuatnya sudah tidak lagi terkontrol. Walaupun setelah ia sadar, ia akan apa? Ia akan menyesal. Tapi kenapa dari awal pintu ini dibuka? Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Ini penting. Pertikaian antara ayah dan anaknya, antara suami dan istrinya, antara sahabat dan kawannya, antara tetangga dan tetangganya, antara manajer dan karyawannya, semua hubungan, semua komunikasi yang rusak di antara manusia biasanya karena ada amarah di antara keduanya atau salah satunya, sehingga rusaklah hubungan mereka. Maka disinilah Nabiyuna alaihi afdhalus salati wa atamus salam mengajarkan kepada kita satu kalimat tadi. Ketika seorang
mendapatkan satu amarah, melihat suatu masalah, datanglah marahnya dan amarahnya, satu kata itu dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di antara sunnahnya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam juga, andai kata seorang dalam posisi berdiri marahnya, maka hendaknya duduk. Andai kata dia duduk marahnya, maka hendaknya dia terbaring. Semua itu untuk meredam. Semua itu untuk meredam agar amarahnya tidak kemana-mana dan tidak liar. Begitu pula ketika seorang sedang marah, anjurannya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam untuk seorang itu berwudu. Lalu kemudian salat 2 rakaat. Inilah cara-cara yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam, agar pintu amarah ini tidak terbuka lebar. Karena seorang manusia tidak mungkin terhindarkan dari amarah. Tidak mungkin. Hitung saja, setiap satu hari pasti amarah itu pernah lewat dalam benak kita. Antara kita mampu mengendalikannya atau tidak mampu mengendalikannya. Sekalipun itu orang yang paling sabar, sekalipun itu orang yang paling sabar, walaupun orang yang sabar dan orang yang halim, arti al-halim, orang yang mampu meredam amarahnya, itu adalah orang yang berhasil meredam amarahnya melalui proses yang panjang. Karena Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu dengan cara belajar mendapatkannya, dan sifat al-hilmu yaitu lemah lembut atau kemampuan dalam meredam amarah adalah dengan cara berupaya bittahallum, berupaya untuk mendapatkan sifat al-hilm ini, kemampuan dalam mengkondisikan, dalam meredam amarah ini, agar tidak setan menguasainya, menghancurkan benteng yang sedang dibangunnya dan dipertahankan. Inilah salah satu pintu celah yang besar yang merusak banyak hubungan. Karena berikutnya, ketika amarah itu terjadi dan tidak terkendali, yang akan muncul adalah kebencian, kedengkian, permusuhan, rasa ingin balas dendam, dan seterusnya. Beragam penyakit hati yang itu menghancurkan jiwa seorang manusia bermula dari pintu amarah ini. Rasa dengki, rasa benci, permusuhan, ingin balas dendam, ingin mencelakakan manusia, ingin merendahkan orang, itu semua dari pintu satu ini, pintu amarah. Dan penyakit-penyakit hati kumpul dan datang setelah pintu ini terbuka. Makanya perlunya seorang bijaksana dalam mengambil sikap ketika ada sesuatu yang membuatnya dia marah. Normalnya orang marah itu karena dia melihat satu peristiwa yang salah di hadapannya. Kan nggak ada orang marah karena melihat peristiwa yang benar di hadapannya, nggak ada begitu. Justru dia marah karena melihat satu kesalahan di hadapannya yang menyulut emosinya. Disinilah ia perlu berlatih untuk meredam amarahnya.
Maka bagaimana caranya dia berlatih untuk meredam amarahnya? Kita perlu bedakan antara reaksi dan sikap. Reaksi itu cenderung spontanitas, sedangkan sikap ini cenderung sesuatu yang dikeluarkan, yang dijalani setelah mempelajarinya, setelah menimbangnya, lalu kemudian dia mengeluarkan sikap. Reaksi biasa spontan. Kalau sikap, dia berpikir dulu baru kemudian mengambil sikap. Amarah ini itu bahayanya di mana? Di awalnya. Ketika seorang mampu mengendalikan reaksinya, di sini sebenarnya dia sudah berhasil satu langkah untuk kemudian mengambil sikap yang bijaksana. Tapi dari reaksi saja dia tidak mampu mengendalikan, maka berikutnya sikapnya juga akan lebih susah. Makanya kata Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, laisa syadidu bis-sur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu yang mampu mengalahkan lawannya, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang mengendalikan jiwanya ketika datangnya amarah. Itu kata Rasulullah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang mampu mengalahkan lawannya, tapi orang yang mampu mengendalikan, yang mengendalikan jiwanya ketika datang amarahnya. Lihat, disinilah pentingnya orang mampu mengendalikan reaksi sebelum menghasilkan sikap. Karena kalau reaksinya sudah bermasalah, sikapnya ini juga susah ditentukan. Reaksinya sudah salah, dia ketika akan mengambil sikap, maka berat ketika dia harus mengawalinya dengan minta maaf dulu, walaupun yang salah orang di hadapannya, tapi mungkin reaksinya ini berlebih dari yang lazim. Ada suatu peristiwa yang salah di hadapannya, dia melakukan suatu reaksi yang melampaui batas, sedangkan ia dituntut untuk mengambil sikap. Kemudian ketika dia mengambil reaksi yang melampaui batas, maka sikapnya juga berat karena dia sudah melakukan kesalahan yang lain. Maka di sini pentingnya bagaimana seorang itu mampu yamliku nafsahu 'indal ghadab, mampu mengendalikan dirinya ketika datangnya amarah. Karena sekali lagi, reaksi ini langkah pertama. Jikalau gagal dalam mengendalikan reaksi, maka akan berat juga mengeluarkan sikap yang bijaksana. Perhatikan saja dalam keseharian kita. Orang tua ketika ia mendapati anaknya melakukan satu kesalahan, lalu di saat itu pula dia marah besar, yang jikalau dibandingkan antara kesalahan dengan reaksinya tidak sebanding. Kesalahannya tidak seberapa, tapi reaksinya luar biasa. Biasanya orang tua yang sadar setelah itu akan menyesal. Lihat, lalu kemudian sikapnya berikutnya, karena dia merasa telah bersalah kepada anaknya, akhirnya melakukan hal yang menjadi salah. Akhirnya melakukan suatu hal yang menjadi salah. Anaknya yang tadi sudah sadar tentang kesalahannya, lalu kemudian ingin memperbaiki kesalahannya, namun orang tua yang merasa sikapnya atau reaksinya tadi melampaui batas,
kemudian dia justru merendahkan dirinya di hadapan anaknya, sehingga kesempatan anaknya untuk balik lagi melakukan kesalahan tersebut. Makanya sikap inilah yang menjadi berat sekali ketika reaksi awal dalam menyikapi amarah ini bermasalah. Sekali lagi, ini berkaitan dengan hati yang perlu kita jaga dan benteng yang perlu kita pertahankan. Mengenalinya, seluk-beluknya, celahnya, pintu-pintunya, yang mampu di mana setan memasukinya dari arah yang beragam, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Cara yang ampuh dalam menyucikan jiwa, membenahi jiwa ketika dia mampu menahan amarahnya. Maka di sini, sebagaimana saya jelaskan dalam kajian kemarin, seorang apabila melihat satu kesalahan yang terjadi pada orang lain atau terjadi di hadapannya, normalnya adalah orang yang melihat kesalahan di hadapannya, dia akan melihat kesalahan tersebut sebagai perilaku yang salah. Lalu kemudian karena dia melihat perilaku yang salah ini, maka dia akan bereaksi dan kemudian mengambil sikap. Padahal perilaku yang salah itu memiliki sebab. Tidak mungkin perilaku yang salah ini terjadi tanpa sebab dan motif. Mengetahui sebab, mengetahui motif dari kesalahan yang terjadi, itu mampu mengondisikan, menguasai reaksi seorang. Makanya apabila kesibukan seseorang itu memperhatikan perilaku orang lain tanpa memperhatikan sebab dan motifnya, akan sangat susah menerima orang lain dalam kehidupannya. Sekali lagi, apabila seseorang menyibukkan dirinya untuk memperhatikan perilaku orang lain yang salah tanpa memperhatikan sebab dan motifnya, maka akan sangat berat baginya menerima orang lain ini dalam hidupnya. Seorang suami ketika melihat istrinya dengan perilaku yang salah tanpa melihat sebab dan motifnya, tanpa melihat runtutan perilaku yang terjadi sebelumnya, tanpa melihat keadaan dan kondisinya, maka akan sangat susah sekali menerima istrinya. Begitu pula sebaliknya, seorang istri ketika melihat suaminya, seorang ayah melihat anaknya, anaknya selalu dilihat nggak benar aja, sebagaimana anaknya melihat ayahnya. Kenapa? Karena yang dilihat dan dihukumi selalu perilaku yang salah, perilaku yang salah, perilaku yang salah, tanpa melihat sebab, motifnya, runtutan apa perbuatan yang terjadi sebelumnya. Coba lihat pelajaran berharga dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengajarkan Nabiullah Musa alaihi salam. Dan lihat pula bagaimana Musa, seorang manusia, normalnya manusia, yang mana apabila melihat perilaku salah maka akan bereaksi. Namun ketika reaksinya ini salah, maka Allah luruskan. Kisah Musa dengan Al-Khadir sangat jelas, di mana Musa datang kepada Al-Khadir untuk berguru. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Pertama kali Musa mengatakan, bolehkah aku mengikutimu dan aku ingin mengambil ilmu darimu? Pertama kali dikatakan Khadir, lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak akan bersabar. Kenapa?
Karena syaratnya Al-Khadir berat. Apa syarat? Apa syaratnya Al-Khadir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kenapa? Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai' hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ini syarat yang berat. Apapun yang aku kerjakan, jangan bertanya kenapa. Sekalipun salah. Apapun yang aku kerjakan. Ini berat. Normalnya manusia, fitrahnya manusia, ketika mendapati suatu kesalahan di hadapannya, dia akan bertanya, kenapa kamu lakukan? Reaksi. Padahal kalau mengetahui alasannya, pasti dia tidak akan bertanya. Kalau Musa mengetahui alasan Al-Khadir kenapa melakukan hal-hal yang menurut Musa salah, dia tidak akan bertanya. Kenapa Musa protes? Kenapa Musa bertanya? Karena Musa tidak tahu alasannya. Itulah normalnya manusia. Makanya Al-Khadir mengatakan di awal, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan mampu bersabar. Kenapa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Gimana kamu bisa bersabar sedangkan kamu tidak tahu hakikatnya? Normalnya orang ketika mendapati satu perilaku yang salah, dia akan menghukumi perilaku tersebut tanpa melihat runtutan peristiwa sebelumnya, alasannya, kondisinya, keadaannya. Pentingnya berpikir jernih sekalipun dalam posisi marah. Lihat Musa melihat peristiwa pertama. Apa peristiwa pertama? Apa Mbah Mahmud? Di surat Al-Kahfi tiap hari Jumat dibaca. Atau lupa bacanya, sibuk kerja. Peristiwa pertama adalah Khadir dan Musa naik di kapal, numpang. Bayangkan numpang, naik di kapal numpang. Sudah di atas kapal numpang, malah Al-Khadir membuat lubang di kapal ini, dibocorin kapalnya. Normalnya kita yang melihat, kita akan katakan, ini orang nggak balas budi. Sudah numpang, dibocorin pula kapalnya. Gimana ceritanya? Pun kapal ini bukan kapalnya orang kaya raya. Kapalnya para pekerja yang tidak memiliki apa-apa kecuali kapal ini. Kesalahan atau tidak menurut pandangan normalnya orang? Kesalahan. Dan kesalahan yang aneh, yang tidak normal. Gimana ceritanya? Padahal Musa sudah dikatakan di awal apa? Sama Al-Khadir, jangan bertanya. Fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'. Jangan bertanya. Dan kalau Musa, andai kata Musa ya, melihat dengan cara Al-Khadir ini kan orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan diriku untuk belajar darinya, berarti apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan ya dari aku mengikutinya, semua peristiwa, semua perilakunya pasti tidak ada masalah. Kan itu harusnya. Karena ini firman dari Allah. Makanya kata Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Kalau dia tidak banyak bertanya, kita akan mendapati banyak pelajaran yang lain. Tapi dia bertanya, dan yang ketiga selesai. Itu adalah normalnya manusia. Tidak mampu, tidak bisa menerima perilaku yang salah ketika ia tidak melihat sebabnya, alasannya, kondisinya, keadaannya. Coba dalam keseharian kita melihat anak kecil masih balita bawa misalkan gelas isinya ada teh atau susu, kemudian datang disiramkan di sajadah ini, karpet ini. Gimana rasanya Mas Anto? Anak kecil, kalaupun dia marah, anak kecil.
Tapi coba anak SMP gitu atau anak SMA datang disiram, reaksi kita berbeda. Kenapa? Karena kita memahami kondisi dan keadaan. Ini anak kecil, nggak punya dia akal untuk bisa berpikir dengan jernih. Ini karpet, nggak boleh dituangkan cairan dan seterusnya. Tapi ini dewasa, gimana ceritanya kok main tuang? Bukan dia salahnya tanpa maksud, dia sengaja dituangkan misalkan. Reaksi yang berbeda. Kenapa reaksi kita berbeda? Karena di saat yang sama kita mampu menghadirkan kondisi dan keadaan yang dimiliki orang tersebut. Tapi ketika kita tidak mampu memahami kondisi dan keadaan yang dimiliki orang tersebut, maka susah bagi kita menerimanya. Hal yang penting untuk diperhatikan, bukan memahami orang lain itu berarti membenarkan kesalahannya, bukan. Tapi memahami kondisi, sebab, alasan orang lain itu adalah cara kita untuk mengambil sikap yang bijaksana dan mengendalikan reaksi agar tidak menjadi langkah yang salah di awal. Ketika ada satu kesalahan yang menyulut amarah, hati-hati, ada pintu setan di situ. Kita buka, dikendalikan sama setan, selesai. Makanya kita harus lebih cerdas daripada setan, karena kita tahu ini celah yang mana setan bisa mampu mengendalikan diri kita. Kita lihat dulu motifnya apa, sebabnya apa yang terjadi runtutan sebelumnya. Itu yang harus dipertimbangkan. Makanya nasihat yang selalu diberikan oleh para ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, dan ini ada terapannya dalam sisi fikihnya, adalah seorang ketika ingin mengambil keputusan jangan dalam kondisi marah. Al-qadhi atau seorang yang hakim tidak diperbolehkan memutuskan satu keputusan dalam kondisi marah. Dia sedang ada masalah dengan keluarganya, tiba-tiba dia datang ke mahkamah untuk memutuskan. Bisa nggak dalam kondisi jernih dia memutuskannya? Nggak bisa. Dia tidak bisa berpikir jernih. Kenapa? Sedang ada luapan, letupan emosi dalam dirinya, yang itu problem rumah tangga, problem sama tetangga, problem sama kawan, sama sahabat. Datang ke mahkamah, dia harus diminta untuk mengadili fulan dan alan. Ini berat. Ya, kenapa? Karena tidak akan mampu mengambil sikap yang bijaksana. Nah, makanya di sini penting sekali seorang untuk memperhatikan bagaimana dia mengendalikan dirinya. Bagaimana ia mengendalikan dirinya. Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam adalah sebaik-baik orang yang mampu mengendalikan amarahnya di saat beliau mampu untuk mengambil haknya. Ya, Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam orang yang paling mampu mengendalikan amarahnya di saat beliau mampu mengambil haknya. Lihat peristiwa di saat beliau keluar dari kota Makkah, karena kota Makkah tidak lagi kondusif untuk dijadikan lahan dakwah, maka beliau pergi ke negeri Taif dan mengajak penghuni penduduk Taif untuk masuk Islam. Apa yang terjadi? Penghuni Taif, penduduk Taif mengirimi orang gilanya, mengutuskan anak-anak kecilnya, para wanitanya, dilemparilah Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Diusirlah beliau sampai beliau berdarah kakinya fi sabilillah. Rasa yang sangat berat ini diceritakan berapa puluh tahun kemudian. Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, pernahkah kamu mengalami satu kondisi yang sangat berat dalam berdakwah?" Rasulullah menjawab, "Aku pernah berdakwah kemudian ditolak, saking
marahnya, saking beratnya yang aku alami, aku berjalan sangat jauh tidak sadar kecuali ketika Jibril datang menyadarkan diriku. Normal kan? Orang kalau sedang marah dalam posisi emosi yang berat, dia kadang melakukan hal yang di luar wajar. Tahu-tahu keluar dari rumah jalan aja, tahu-tahu sudah puluhan kilo. Ini saya di mana? Baru sadar. Pernah terjadi itu pada Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam. Tapi lihat, ketika Jibril alaihi salam datang bersama Malakul Jibal, malaikat penguasa gunung. Ya Rasulullah, aku datang ditemani oleh malaikat penjaga gunung. Jikalau engkau menghendaki, engkau ingin, engkau mengizinkan, maka malaikat gunung ini akan menghantamkan dua gunungnya bagi penghuni Taif. Kemampuan Nabi untuk mengambil haknya di sini ada. Ada enggak? Ada. Diusir, dihinakan, berjalan sekian kilo, sudah karena saking sedihnya. Tapi lihat kesedihan Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam itu tidak dibangun bagaimana caranya membalas dendam, tapi kesedihan beliau, kenapa orang-orang ini diberikan petunjuk, mereka menolaknya. Aku ingin menyelamatkan mereka dari neraka, mereka menolaknya. Itu kesedihan Nabi, karena Nabi menyadari mereka ini bagian dari umatnya, tapi mereka tidak menerima yang aku ajarkan kepada mereka. Bukan kesedihannya satu saat nanti aku mampu balas dendam, aku mampu mengambil hakku, aku akan ambil. Bukan itu. Kalau kita kan bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ini, bagaimana caranya kita mengambil hak kita, sehingga kita tersiksa dengan amarah yang menguasai hati kita. Terbukti ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana? Diizinkan atau tidak? Kata Rasulullah, aku berharap akan terlahir generasi setelah mereka orang-orang yang mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Amarah, reaksi, sikap yang terkendali dan bijaksana. Kalau Nabi mengatakan hancurkan mereka, hancur, selesai. Haknya Nabi diberi hak untuk menghukum umatnya yang menolaknya. Sebagaimana Nabiullah Nuh ketika sudah ribuan tahun berdakwah, Nabiullah Nuh mengatakan, Rabbin surni bima kadzabun, maghlubun fantasir, aku sudah menyerah ya Allah, maka berikanlah pertolongan. Selesai, hancur semuanya. Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam mampu. Sikap yang lain ketika beliau alaihi afdhalus salati wa atamus salam di kota Makkah, tentu banyak sekali hal peristiwa yang terjadi di kota Makkah. Harusnya kalau kita sebagai manusia normalnya akan bertanya, kenapa Rasulullah tidak mengambil haknya? Kenapa tidak minta segera untuk diberi pertolongan? Para sahabat ini, mereka orang-orang yang kuat, yang sabar, yang tangguh, datang kepada Nabi ketika di kota Makkah. Ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, tidakkah kau minta pertolongan untuk kami? Tidakkah kau berdoa untuk kami? Apa kata Rasulullah? Rasulullah alaihi wasallam hanya mengingatkan apa yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Kana fi man kana qablakum yu'ta bil minsyar. Orang itu digergaji dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya, terbelah menjadi dua. Tidak membuat mereka keluar dari agama Allah tabaraka wa taala. Mengelola amarah, mengendalikan
reaksi, menghasilkan sikap yang bijaksana itu tidak bisa terjadi dalam waktu sehari 2 hari. Perlu belajar. Karena karakter manusia yang beragam dan normalnya atau banyak dari karakter manusia itu ketika ada satu kesalahan yang terjadi pada dirinya membuat reaksi yang salah, akhirnya juga sikap yang salah. Makanya Rasulullah mengatakan innamal hilmu bittahallum. Meredam amarah itu ya dengan cara belajar. Kecuali orang yang karakternya itu sabar, orang yang karakternya itu mampu meredam amarah, begitu dari Allah. Ada kan? Kita mungkin pernah bertemu kawan, sahabat, orang subhanallah dalam kondisi apapun, dalam kondisi hal-hal yang salah terjadi pada dirinya, dia mampu mengelola emosinya sehingga tidak melampaui batas. Ya, tapi normalnya orang sekali ada yang menyurut amarah dan emosinya, ya bablas. Apalagi itu berkaitan dengan daerah, berkaitan dengan cuaca. Biasanya daerah-daerah yang cuacanya panas, panas juga karakternya. Benar nggak? Ya. Daerah yang tempatnya dingin, ya dingin juga dia, santai gitu. Tapi yang panas ya panas. Bisa dipraktekkan, Mojokerto ini panas nggak? Lihat orang-orangnya gimana. Panas-panas dingin. Berarti lebih banyak panasnya kan. Panas-panas dingin 2 kali, Pak. Dinginnya sekali. Itu biasanya begitu. Lingkungan membentuk karakter, tempat membentuk karakter, cara berkomunikasi membentuk karakter, semua itu. Makanya penting kita belajar. Sekali lagi, ini semua demi apa? Ini semua demi menjaga hati. Karena sekali hati itu dimasuki pintunya dimasuki oleh setan, dikendalikan, selesai kita. Makanya kadang orang lucu bertanya dalam masalah fikih, apakah seorang suami yang menceraikan istri dalam kondisi marah itu terjatuh perceraiannya? Apa jawabannya? Emang ada orang menceraikan istri dalam kondisi saling mencintai, dalam kondisi romantis, aku ceraikan kamu gitu, sampai tersenyum. Gimana ceritanya ini? Ya. Karena lucu juga, ada pertanyaan dia begitu. Apakah seorang yang menceraikan istrinya dalam kondisi marah itu dihitung perceraiannya? Ajib ya. Emang ada orang menceraikan istrinya itu dalam kondisi tersenyum? Psikopat ini ya. Gimana ceritanya? Enggak ada. Ya. Enggak ada, itu normal. Makanya kendalikanlah amarah. Kendalikanlah amarah. Rasulullah alaihi afdhalus salati wa tamus salam. Ini kisah ya. Suatu saat ketika beliau alaihi afdhalus salati wa tamus salam sedang bersama ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Datang Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Minta izin untuk bertemu Nabi. Apa? Ya Rasulullah, istri-istrimu menuntut engkau bersikap adil terhadap putrinya Abu Bakar. Nggak disebut namanya pun. Istri-istrimu yang lain, aku mewakili istri-istrimu yang lain, menuntut bersikap adil terhadap putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Dia begini, engkau perlakukannya begini. Terus di hadapan Nabi diam. Ibunda Aisyah melihat Nabi, boleh enggak aku membantah? Boleh enggak aku melawan diri? Ternyata dia melihat Nabi diam saja dan memberikan isyarat untuk melawan.
Akhirnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha melawan. Sampai terjadi perdebatan yang membuat Zainab terdiam. Zainab terdiam. Rasulullah tersenyum. Ini dalam kondisi marah nih. Rasulullah bisa aja. Sudah semua kalian berdua keluar, bisa aja begitu kan. Ribut di depan saya. Kalian nggak tahu saya siapa, gitu bisa aja kan. Tapi Rasulullah senyum. Kemudian mengatakan, "Inna ibnatu Abi Bakar." Inilah putrinya Abu Bakar. Maksudnya, kan tadi terjadi pertikaian antara Zainab dengan Aisyah. Ternyata ketika adu argumentasi, Zainab yang kalah. Begini nih putrinya Abu Bakar. Pandai dia bersilat lidah gitu bahasanya. Inna bin ibnatu Abi Bakar. Mampu meredam emosi. Coba kalau sekarang seorang begitu, ya berhayal dulu istrinya ada lebih daripada satu. Ya Mas Fazi ya. Lalu kemudian terjadi begitu, repot ya. Akhirnya sudah begitu, ribut aja, repot. Kemampuan seorang untuk meredam amarah, melapangkan hatinya, itu semua menyucikan hati. Itu semua membuat orang itu tenang. Iya, orang itu dalam kondisi tersakiti seketika selesai. Makanya salah satu ajaran dalam Islam, seorang itu ketika marah kepada saudaranya diberi waktu tenggang 3 hari. Kan kata Rasulullah, la yahjurul muslimu akhahu fawqa 3. Tidak boleh seorang itu mendiamkan atau memblokade saudaranya lebih daripada 3 hari. Berarti di bawah 3 hari itu boleh. Normalnya amarah itu biasa. Orang lagi cekcok, habis itu harus sekarang yang selesai, harus saling menyapa. Nggak ada begitu kecuali anak-anak kecil yang hatinya memang tidak dibangun di atas kedengkian dan kebencian. Anak kecil kan begitu, habis ribut sama-sama nangis, udah saling minta maaf, pelukan, saliman, selesai. Nah, anak kecil, coba orang tua nggak bisa. Ada masa tenggang, bukan langsung selesai, pokoknya langsung dihapuskan semua kesedihan dan sakit hati. Enggak, ada tenggang. Tapi tenggangnya juga nggak kelamaan, apalagi dibawa sampai 7 turunan. Jelas tidak. Hanya 3 hari selesai, habis itu harus saling menyapa, haknya diberikan dan seterusnya. Jelas. Ini semua demi menjaga hati agar hati seorang itu damai, tenang. Orang kalau sibuk sana salah, saya terus begitu. Gimana hidupnya? Gimana hidupnya? Ya. Kalau dia tidak mampu mengendalikan amarahnya, tidak mampu berpikir jernih dalam kesehariannya, maka sangat berat sekali bagi dirinya untuk menjalani hidupnya dalam keadaan tenang, damai. Gimana mau sholat kalau seluruh pikirannya adalah amarahnya yang menguasainya? Saya punya masalah sama fulan, gimana caranya saya mengambil hak saya? Saya punya masalah sama fulan, gimana saya mengambil hak saya? Sama istri, sama anak, sama siapa? Terus Allahu Akbar, yang diingat setan semua nih, masalah terus. Nah, gimana? Nah, maka inilah apa kajian pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita seluruhnya sebagai hamba-hamba Allah yang mampu mengkondisikan, meredam amarah kita, yang mampu mengendalikan reaksi kita ketika kita menjumpai hal yang menyulut emosi dan amarah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita taufik selalu dalam menjalankan syariatnya, mengamalkan sunnah-sunnah nabinya, dan kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah dan kembali mempertemukan kita di surga Allah Jalla wa Ala. Mungkin sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.